Di tahun 2018 kami dipercaya sama pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk membuat tumpeng tahu raksasa. Kita bisa melaksanakan tahu yang terbesar di Indonesia, nasional. Nasional itu, Pak? Iya, nasional itu. Pejuang Langit, sekarang kita mampir sebentar ke kota Kediri ya. Selain dikenal sebagai produsen kretek, Kediri juga punya julukan kota tahu. Nah, kisah jalur langit hari ini, salah satunya punya seorang pengusaha tahu takwa yang cukup terkenal. Pejuang Langit, saat ini saya akan bertemu dengan seorang pengusaha tahu yang sekarang usahanya itu sudah besar sekali. Namanya Pak Gatot. Pak Gatot ini bercerita kepada saya, dulunya usahanya itu dimulai dari bawah dan sempat beberapa kali ditipu oleh konsumennya. Nah, saya udah janjian nih dan pengen gali nih amalan-amalan jalur langit apa yang sering diamalkan oleh Pak Gatot. Pejuang Langit berawal dari pedagang tahu asongan sampai akhirnya punya pabrik tahu dan toko oleh-oleh besar tak membuat Pak Gatot jumawa. Beliau tetap istiqomah menjalankan sholat wajib 5 waktu dan memanjatkan doa-doa untuk orang tua tercinta. Pejuang Langit, sebelum nekat membuka usaha pabrik tahu ini, beliau dulunya jualan tahu keliling. Alhamdulillah, sekarang Pak Gatot sudah punya 50 orang karyawan yang tersebar di beberapa unit usaha. Menurutnya, semua keberhasilannya merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap hari mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Saya jadi teringat guru ngaji saya pernah bilang, kalau agama Islam mengajarkan agar setiap muslim mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Bahkan amalan doanya tetap didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski orang tua telah meninggal dunia. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Masya Allah. Ya, ini produksinya tahu. Baik. Ini nunggu di packing, Pak? Iya, ini tinggal makingnya di sana. Baik, baik. Wow. Kalau ini proses perebusan. Berarti tahu sudah jadi tahu, dikasih bumbu, kunyit, ketumbar, garam. Oh, jadi itu yang membuat warna tahunya menjadi kuning, Pak ya? Ya, kuning. Masya Allah. Khas tahu kuning Kediri. Ya, ya, ya. Oh, kalau khas Kediri itu warnanya kuning? Ya, kuning. Pewarnanya pakai kunyit. Ya, ya. Wah, gede-gede lagi nih tahunya. Masya Allah. Pak, saya pengen sedikit gali nih Pak, tentang amalan-amalan yang Pak Gatot lakukan selama Bapak berbisnis tahu ini. Dulu, apa sih Pak kebiasaan Bapak, amalan yang sering Bapak lakukan? Bahwa memang kita itu banyak sosial di kegiatan masyarakat. Kami melihat potensi masyarakat itu banyak anak-anak di lingkungan sekitar itu pada nganggur. Jadi kami punya usaha tahu, kami perdayakan mereka untuk bagaimana anak-anak lingkungan sekitar kita itu ada kegiatan yang positif ya. Dengan kemudian akhirnya menjadi ekonomi mereka. Mas, monggo tahunya. Boleh Pak? Enak ini sudah mateng kok. Ya, monggo. Nah. Bismillah. Ya. Saya sambil duduk Pak ya? Monggo, monggo, monggo. Ya. Sudah mateng. Enak Pak? Ya. Lagi deh. Ya. Wah. Tahunya ini padat sekali Pak ya? Iya, padat. Ciri khas tahu Kediri padat, memang diproduksi untuk oleh-oleh. Oh. Jadi lebih tahan. Biasanya tuh kalau saya beli tahu kuning biasa tuh tetap kayak nggak sepadat ini gitu loh. Ini padat banget. Jadi enak banget rasanya. Top. Ini buat pengemasannya Pak ya? Iya.
Wah, Ini kemasan kedap supaya tahu lebih awet, baik, baik, supaya baik. lebih awet. Pak, saya penasaran nih. Dulu bisnis ini kan dari tahun 93 Bapak mulai sendiri, masih kecil nih. Iya. Nah, sekarang udah sebesar ini, produksi sebanyak ini, itu tentunya banyak sekali Pak kendala atau enggak tantangan yang Bapak hadapi kan. Iya. Nah, gimana Bapak menghadapi itu dan ada nggak sih Pak amalan-amalan pribadi yang Bapak lakukan Pak selama menjalani usaha? Jadi kita mesti nyisihkan sedikit bagian rezeki kami untuk berbuat, beramal yang Sedekah, Pak? baik, sedekah. Ibaratnya seperti sedekah itu Iya, kita sering kita lakukan, dan ada yang dipublikasikan dan tidak harus dipublikasikan. Yang Oh, penting ikhlas. ya, ya. Sama kemarin tuh saya sempat baca berita yang viral juga, ada tumpeng tahu Pak ya? Iya, Itu benar, itu memang udah rutinitas Pak? iya, tumpeng tahu itu kita awali dari kita mempunyai asosiasi tahu Kediri. Di tahun 2018 kami dipercaya sama pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk membuat tumpeng tahu raksasa. Itu dilaksanakan teman-teman asosiasi tahu se-Kediri. Alhamdulillah banyak support dari pemerintah, dari beberapa swasta, dari BUMN. Masya Allah. Kita bisa melaksanakan tahu yang terbesar di Indonesia, nasional. Nasional itu, Pak? Iya, nasional itu. Masya Ya, Allah. kebetulan memang tidak kita masukkan muri karena kami swadaya, kami nggak betul terbiaya. Ya, ya. Ya. Nah berarti itu apa namanya, acara tadi tuh merupakan salah satu bentuk sodako juga nggak Pak? Iya, itu kita sampaikan di teman-teman UMKM untuk sisihkan rezeki, diniati sodako. Nah, dan alhamdulillah di wilayah desa kita, kebetulan saya jabat jadi kepala desa juga. Di desa ini barusan terpilih, masyarakat kita himbau untuk mengenal 1 tahun sekali itu sisihkan bagian rezeki, ya, minimal air putih lah, Iya, untuk membuat sodakoh bumi, hasil bumi setahun sekali di kegiatan bersih desa. Gitu pejuang langit. Mau kita usaha sekecil apapun, jangan lupa untuk bersedekah. Karena manfaat dan berkah dari sedekah itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kata Bapak Gatot tadi, sedekah air putih aja itu udah manfaatnya sangat besar Pak ya. Iya. Masya Allah. Jadi apa yang kita dapat itu nggak ada artinya kalau kita nggak sedekah Pak ya. Masya Allah. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul. Pak ya. Amin, amin, betul. Amin. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Anov Prabowo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.